Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I would like to introduce myself first. My name is Nur Khofifah Sa'diyah. I'm from class 5B. Now, I would like to present, I would like to explain, I would like to tell about my syllabus for my course. I made the syllabus based on a book. It's for 12th grade. So, now I would like to present entitled Do It Carefully. This is the title of the chapter. It talks about procedure text. So, mostly the agendas, the activities about text procedure or procedure text. Well, everybody, so now I want to talk about the first kompetensi dasar. I would love to say in Indonesian language because the syllabus is in Indonesian language. So the first KD or kompetensi dasar is membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan atau tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks. So, here, the students or the children have to know about the structure of the text and also the use of technology. Baik, kita lanjut ke materi pokoknya ya. Jadi, mengobservasi dan membandingkan dua teks. Jadi di sini guru menyiapkan dua teks. Dua teks itu bisa diambil dari buku pedomannya atau bisa juga mencari dari sumber lain. Akan tetapi di sini lebih baik menggunakan buku sebagai pedomannya. Jadi siswa pun sudah tahu teks tersebut. Nah, di dalam buku tersebut ada tersedia dua teks. Next to the kegiatan pembelajaran. Jadi di sini kegiatan pembelajaran yaitu they decided into some groups, some small groups, like for example, a group contains of 5 students or 6 students. Like just imagine there are 6 students in a group and there are 5 groups, so there are 30 students. In that small groups, the members of the group read the text and also analyze, observe the text and think what's the difference. Jadi mereka harus berpikir tentang apa sih perbedaan dari kedua teks tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi pencapaian kompetensi. Nah, di sini siswa harus dapat mengerti. Siswa harus bisa mengobservasi dan membandingkan kedua teks tersebut seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, kita move ke tekniknya. Di sini tekniknya adalah yang pertama reading, yang kedua adalah answering the questions. Of course, the teachers have prepared some questions. Kemudian ada juga instrumen. Instrumen di sini udah jelas bahwasannya terdiri dari teks yang sudah dipersiapkan dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk yang terakhir itu ada contohnya. Contohnya udah pasti adalah kedua teks yang telah dipersiapkan. Well, let's continue. Ini masih dalam satu kompetensi dasar. Baik, akan saya lanjut ke kegiatan atau materi selanjutnya, yaitu mengobservasi adverbial phrases. Nah, di sini adapun materinya atau kegiatan pembelajarannya adalah kelas tersebut masih dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang tadi. Nah, setelah mereka membaca dan menganalisis perbedaannya, mereka haruslah mencari contoh dari adverbial phrases yang ada di dalam kedua teks tersebut. Setelah itu, mereka menulisnya di buku catatan. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa mampu, siswa mengerti, siswa tahu tentang jenis-jenis adverbial phrases. Contohnya adalah last Saturday with us, the schoolyard. Tentunya di sini tekniknya yang pertama adalah reading dan yang kedua adalah discussing. Dan instrumennya adalah buku atau yang berisi dari dua teks yang sedang dibahas. Untuk yang selanjutnya, kompetensi dasar yang selanjutnya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks,
dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaannya. Nah, di sini materinya adalah memikirkan dan menjawab pertanyaan. Jadi, ini adalah sebagai bridge atau jembatan. Kegiatan ini untuk menjembatani siswa sebelum siswa mendapatkan teks prosedur yang berjudul misalkan How to Breed Leopard Geckos. Karena ini berbicara tentang leopard geckos, jadi guru bisa menanyakan terlebih dahulu sebagai jembatan menuju ke teks tersebut. Contoh, have you ever seen leopard geckos? Dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan yang berkesinambungan dengan how to breed leopard geckos. Instrumennya bisa berupa teks yang sudah disediakan. Kemudian untuk teknisnya itu bersifat discussion. Jadi mereka saling berdiskusi. Kemudian untuk materi selanjutnya dari KD ini adalah membaca teks leopard. Nah, siswa di sini diharuskan membaca teks How to Breed Leopard Geckos. Untuk kegiatan pembelajarannya, siswa itu sudah berpisah, sudah tidak dengan kelompok kecil-kecil lagi, namun membaca secara personal, secara individual. Indikator pencapaian pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisa atau menganalisis teks tersebut. Kemudian di sini teknisnya adalah membaca kemudian berpikir. Dan selanjutnya instrumennya pasti masih dengan teks How to Breed Leopard Geckos tersebut. Kemudian untuk contohnya adalah dengan beberapa kata-kata yang harus memang sudah ada di dalam teks prosedur. Contohnya adalah first, do this. Second, third, you have to do this, you have to do that, something like that. Kemudian untuk materi yang terakhir dari KD ini adalah menyusun teks prosedur, atau apabila memungkinkan siswa boleh saja langsung mempraktikkan. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun teks prosedur. Dari sebelum-sebelumnya siswa telah mengetahui tentang teks prosedur ini dicontohkan dengan dua teks awal. Mereka membandingkan apa sih perbedaannya. Mereka juga mencari adverbial phrasesnya. Kemudian di selanjutnya dijembatani oleh salah satu kegiatan yaitu yang bernama lead in. Mereka ditanya oleh gurunya tentang teks yang akan mereka pelajari. Nah, setelah mereka dijembatani oleh pertanyaan-pertanyaan tersebut, mereka mulai membaca teks tersebut. Ketika mereka telah selesai membaca, maka mereka akan berdiskusi. Di dalam diskusi tersebut, baik itu diskusi tentang isinya maupun diskusi tentang kalimatnya, gramatikalnya, maknanya, dan lain sebagainya, sehingga siswa di sini di dalam materi yang ketiga atau menyusun teks prosedur, siswa telah paham bagaimana cara menyusun teks prosedur dengan baik, terutama dengan grammar yang sudah tertata. Well, selanjutnya mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi di dalam pembelajaran ini siswa harus memiliki 4 tujuan ya. Jadi yang pertama adalah observing, yang kedua adalah analyzing, yang ketiga arranging, dan yang keempat implementing. Untuk observing, siswa di sini diharapkan mampu mengobservasi teks-teks yang telah disediakan oleh gurunya. Kemudian dalam analyzing, setelah mereka mengobservasi, maka mereka harus menganalisis. Mereka diharapkan bisa untuk menganalisis suatu teks, terutama di sini teks yang dibahas adalah teks prosedur. Ketiga adalah arranging. Jadi mereka ini menyusun teks prosedur atau bahkan mungkin praktik. Tapi di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya adalah menyusun sebuah teks prosedur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka dapat. Tapi di sini guru tetap harus membimbing sampai mereka dapat membuat suatu teks prosedur. Dan yang terakhir adalah implementing. Di dalam implementing ini, semua siswa diharapkan mampu mengimplementasikan teks prosedur ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditargetkan adalah siswa mampu mengucap bahasa Inggris, berbicara berbahasa Inggris ketika mereka sedang melakukan atau sedang memberitahu sebuah proses kepada yang lainnya, baik itu temannya, gurunya, saudaranya, orang tuanya, maupun yang
lain-lainnya. So, that's all everybody, all about my explanation, my syllabus. Thank you very much for watching my video. Hopefully it can be a useful video for you and you can take the knowledge from this video. I do apologize for all of my mistakes. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.